Sebelum nonton video ini, tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya agendanya membimbing mahasiswa S2 tesis. Ini saya masih di masjid, saya mau pulang. Maklum ini lagi pandemi COVID-19, jadi saya masih agak trauma kalau terlalu sering pergi ke kampus. Jadi kali ini saya membimbing tesis mahasiswa S2 itu dari rumah aja, daring. Dan saya rasa juga tidak mengurangi kualitas dari pembimbingan saya dalam berbagi mahasiswa. Ya, hari ini saya tidak ada agenda untuk ziarah ke makam ulama atau makam aulia atau makam wali. Insya Allah besok masih banyak agenda ziarah makam wali. Ya, memang itu hobi saya, namun juga saya punya ilmu yang berharap juga bisa bermanfaat di dunia kampus atau dunia mahasiswa. Nah, itu aja. Saya akan mempersiapkan diri untuk membimbing mahasiswa di hari ini. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan para sahabat, buat para subscriber, terutama mereka yang masih studi, entah itu S1, S2, atau S3. Mudah-mudahan berbagi ilmu saya di hari ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Mari sama-sama kita menyimak. Iya Bu, udah. Jelas kan Pak Agus? Jelas Bu, jelas. Ya. Saya dimulai ya Bu ya. Maaf Mbak Lindia, tolong dicatat atau Iya Bu, direkam ya? sudah saya rekam dan saya catat Bu. Baik, yang pertama ini judulnya sudah nggak proposal penelitian lagi, masih di draftnya Masih proposal. Iya Pak, nanti saya cabut. Ya, ini sudah penelitian. Seperti yang waktu itu pernah sampaikan ke Ibu Alendia, setiap dimensi lah ya, setiap dimensi harus ada data fenomena yang menunjukkan bahwa itu ada masalah. Nah, ini sudah ada gambaran lah, 90% lah ya, 90% sudah. Meskipun mungkin ada beberapa data yang perlu sedikit diperbaiki, nanti bisa kita lakukan pada saat bimbingan selanjutnya. Nah, kenapa itu penting? Karena data ini adalah cikal bakal dari indikator yang Anda buat di setiap dimensinya. Nah, indikator ini, dari indikator itu akan menjadi bahan untuk membuat instrumen. Jadi bagaimana kita bisa menanyakan sesuatu kepada responden kalau tidak ada masalah. Tuh. Nah, masalah ini tentu berangkat dari data. Kita tidak boleh mengasumsi. Dan ini sudah saya diskusikan dengan pembimbing 2, dengan Ibu Hasanah, tentang
tentang pentingnya data fenomena di bab 1 latar belakang masalah, sehingga mungkin agak sedikit tebal, tapi bisa dikompromikan. Penjelasannya jangan terlalu banyak, terlalu berbelit-belit, tapi singkat, padat, sehingga merepresentasikan bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Karena syarat kita meneliti adalah harus ada masalah. Nah, ini jenis penelitian applied research, penelitian yang diaplikasikan, penelitian yang memberikan solusi terhadap adanya suatu masalah di perusahaan di mana tempat kita meneliti. Jadi kalau tidak ada masalah, lalu buat apa kita meneliti? Artinya tidak memberikan kontribusi. Nah, ini kan lalu apa kontribusi kita nanti dibuktikan di bab 5 ya, di saran, terutama saran praktis. Saran praktis itu saran yang bermanfaat buat perusahaan di mana tempat kita meneliti. Inilah pentingnya, maka pada bab 1 latar belakang masalah ini benar-benar menunjukkan bahwa memang ada masalah. Nah, masalah-masalah ini ditunjukkan dengan data. Karena itu datanya dari mana? Namanya prasurvei, pra-riset. Anda bisa membuat yang sudah Anda lakukan. Waktu itu pernah saya kasih saran itu, dan ini juga sudah semakin besar sudah bisa memenuhi, walaupun nanti kita diskusikan lagi. Kemudian kalau bisa nanti di bab 2, karena ini bab 2 itu juga penting untuk materi untuk membahas. Kekuatan bab 2 itu di mana? Di sejauh mana Anda mempersiapkan teori. Teori itu bisa berasal dari buku-buku, bisa berasal dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Karena itu nanti di bab 4 di pembahasan akan sangat dipengaruhi oleh bab 2, sejauh mana persiapan bab 2 ini Anda lakukan. Semakin banyak, semakin lengkap, semakin holistik, semakin representatif di bab 2 ini akan semakin memudahkan Anda di dalam melakukan pembahasan. Umumnya ini kalau saya lihat, ini termasuk di tesis Anda, ini pembahasannya masih belum terlalu luas dan dalam. Sama kedalamannya ini. Kedalaman itu akan sangat ditentukan oleh bab 2. Karena itu bab 2 ini buat sebanyak-banyaknya. Baik itu riset terdahulu yang relevan maupun buku-buku teori-teori yang berhubungan dengan keempat variabel ini. Kemudian di kajian pustaka, masih di bab 2, kajian pustaka ini tentang pentingnya tentang grand theory, idle theory, dan applied theory. Nah, kalau empat variabel ini applied theory. Applied theory yaitu kepemimpinan diri, lingkungan kerja, motivasi, dan pengembangan karir. Nah, setiap applied theory ini atau dari keempat variabel ini masuk ke dalam rumpun ilmu apa? Gitu. Kepemimpinan diri misalkan ini masuk dalam perilaku organisasi. Lingkungan kerja masuk dalam perilaku organisasi. Motivasi perilaku organisasi. Pengembangan karir perilaku organisasi. Nah, karena itu berarti middle teorinya adalah perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi itu atasnya lagi apa? Grand teorinya apa? Nah, itu penjelasannya maksud saya ya. Penjelasannya nanti perlu ada. Kalau perlu Anda membuat semacam taksonomi. Kemudian di bab 3. Bab 3 sekali lagi saya sampaikan terutama mengenai di dalam menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel ini kalau bisa ditambah lagi, coba deh selain yang kemarin saya sarankan, ada nggak teori-teori lain?
supaya benar-benar Anda menentukan ukuran sampelnya menggunakan teorinya Hertz ya. Menggunakan teorinya Hertz tentang Pakai antara 5 sampai 10 kali jumlah indikator. Ini kan menurut Hertz. Nah, Hertz ini artinya dari 240 sampel minimal. Ini teori-teori lain menentukan lebih kecil dari itu. Artinya kalau Anda menentukan sudah 240, itu sudah benar-benar representatif memenuhi dari semua teori-teori yang ada. Sehingga inilah, nanti kalau ditanya kenapa Anda menggunakan rumusnya Hertz di dalam menentukan ukuran sampel, ini alasannya sudah alasan-alasan yang sangat ilmiah. Jadi bukan asal, kadang saya masih banyak saya jumpai ya, termasuk tesis-tesis itu, di dalam menentukan ukuran sampel itu langsung mengambil teorinya si A, si B, tanpa ada reasoningnya, tanpa ada alasan-alasan mengapa mengambil teori tersebut. Nah, alasan itu harus disampaikan secara ilmiah. Ini loh, gini. Kalau menggunakan Callaway 200, bla bla bla, ini masih belum representatif. Menggunakan Slovin misalkan, Ryoso, masih di bawah 240. Ternyata 240 itu jauh lebih besar. Artinya jauh lebih besar dari teori-teori yang lain. Maka 240 teorinya Hertz ini berarti yang paling representatif. Itu penjelasan ilmiahnya seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang bab 4. Bab 4 ini masih belum ada ketidaknyambungan antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial. Kenapa Anda di dalam kuesioner yang Anda sebar ini kan ada profil responden ya, profil responden. Ini kan menghasilkan data tentang umur, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ini data-data ini semestinya juga harus direlevansikan dengan kebutuhan data. Kebutuhan data itu kebutuhan data-data yang terkait dengan variabel yang Anda teliti. Jangan sampai Anda minta profil responden, tapi data tentang profil responden itu tidak ada hubungannya. Karena tidak ada hubungannya dengan variabel yang diteliti. Kenapa? Data-data tentang profil responden ini digunakan untuk menganalisis, untuk membahas di bab 4 nanti. Supaya kadang-kadang begini, di dalam melakukan pembahasan setelah diuji hipotesisnya, kemudian tidak cukup pembahasan itu hanya menggunakan teori yang ada di dalam buku dan hasil-hasil penelitian terdahulu, tapi ada kemungkinan pembahasan ini hanya bisa dipecahkan atau harus juga dipecahkan dengan data-data deskriptif. Apa data deskriptif itu? Yaitu data-data tentang profil responden, profil perusahaan, dan lain sebagainya. Itu pentingnya. Jadi nanti ada nyambung antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial. Di dalam pembahasannya itu embedded, integratif, tidak berdiri sendiri. Jadi kayak modus, median, itu gunanya untuk apa Pak? Digunakan untuk pembahasan. Bukan hanya sekedar menyajikan kondisi suatu variabel, menyajikan kondisi responden, menyajikan kondisi sampel populasi atau perusahaan, itu bukan hanya sekedar itu, tapi juga digunakan untuk melengkapi, menyempurnakan pembahasan di dalam bab 4. Kemudian yang perlu juga di bab sedikit mundur, di bab 2 ya, tentang state of the art. State of the art. Yang membedakan atau ciri khusus dari penelitian Anda ini harus benar-benar ditunjukkan. Anda harus bisa meyakinkan kepada para akademisi, kepada para pembaca hasil penelitian Anda bahwa penelitian Anda memang distinktif,
memang nyata berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis. Nah, inilah di sini dijelaskan pada state of the art ini. Nah, state of the art ini di bab 2 itu berdasarkan teori. Nah, nanti di bab 4 ada namanya novelty istilahnya ya. Di dalam sistematika saya kemarin saya membacanya belum terlalu mendetail di aturan yang ada di UT. Namun intinya apapun istilahnya, intinya bahwa di bab 4 nanti Anda harus menunjukkan bahwa ini loh kebaruan dari penelitian saya setelah hipotesis itu diuji. Ini loh novelty-nya, sesuatu yang saya temukan. Kalau bisa dirinci, ada berapa teman-teman baru itu? Ada 1, 2, 3, atau 4. Kalau bisa jadi 4. Nah, ini sangat-sangat bagus. Ada beberapa jurnal, terutama jurnal yang bereputasi terindeks di Scopus, di Book of Science atau Rutger Thompson. Ini biasanya mereka meminta ada berapa novelty, ada berapa temuan baru yang Anda lakukan dalam penelitian Anda. Karena itu menentukan. Misalnya, ada temuannya 4, berarti masuk Q1. Wah, Q1 itu nanti bisa Anda layak nanti kalau S3 nanti bisa profesor itu. Tuh, ada misalkan temuannya 3, Q2, temuannya 2, Q3, temuannya 1, Q4, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ini Bu Nur nanti juga cepat jadi profesor lah. Saya nanti menyusul. Jadi itu ya, pentingnya novelty yang harus Anda tunjukkan di bab 4. Ini loh temuan saya, temuan baru saya. Kalau bisa temuan baru Anda tuh bandingkan dengan penelitian terdahulu bahwa memang benar-benar baru. Belum ada ditemukan penelitian sebelumnya yang seperti penelitian saya. Gitu. Kemudian di bab 5, ini sering saya sampaikan sebenarnya di bimbingan saya dengan Mbak Alindia ini, bahwa untuk saran, kalau kesimpulan kan jumlahnya sebanyak hipotesis ya. Kalau hipotesisnya 4, ya kesimpulannya ada 4. Nah, kalau saran, ini bisa lebih, bisa kurang, tergantung permasalahannya. Semakin banyak masalah yang disajikan di dalam bab 1 latar belakang masalah, ini akan kongruen, akan selaras dengan saran yang Anda sampaikan di bab 5. Terutama saran praktis. Kalau saran teoritik ini kan saran untuk dunia ilmu dan penelitian mendatang ya. Tapi kalau saran praktis itu berdasarkan masalah yang ada di sana. Masalah yang ada di perusahaan atau di tempat kita meneliti, berdasarkan tadi di bab 1 itu latar belakang masalah, ada berapa masalah di sana, berdasarkan data-data fenomena itulah Anda memberikan solusi ini loh masalahnya. Jadi sebanyak itu. Makin banyak, artinya makin detail Anda memberikan saran praktis, Anda semakin memberikan sumbangan yang besar terhadap tempat penelitian Anda. Dan ini mereka akan berasa bahwa penelitian yang Anda lakukan itu benar-benar memang mereka butuhkan. Jadi kita orang akademisi jangan sampai ada semacam anggapan bahwa mereka cuma mampu berteori saja. Kita cuma mampu berpenelitian tapi tidak ada gunanya dalam dunia praktik. Oh, itu salah besar itu. Artinya salah besar itu bahwa kita itu mampu memberikan sumbangan praktis, bukan cuma sumbangan teori normatif. Sumbangan praktis bahwa hasil penelitian kita memang bisa menjadi petunjuk praktis bagi setiap persoalan-persoalan yang muncul di perusahaan. Itu yang paling penting. Di bab 5, saran praktis itu. Formasinya bagaimana, sistematikanya bagaimana, cara penyajian di dalam laporan penelitian ini, silakan Anda sesuaikan dengan aturan yang ada di dalam di universitas terbuka. Jadi sederhananya itu yang saya sampaikan. Nanti sebelum sampai ujian
mungkin Mas kita masih punya kesempatan untuk bimbingan, konsultasi, nanti bisa kita sempurnakan sambil berjalan, gitu ya, Baik, Pak Pak. Alendia ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian Bu Nur Hasanah yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Waktu saya kembalikan ini kepada Ibu Nur. Oke, terima kasih Pak Agus atas masukannya. Mbak Alendia itu masukannya bagus ya, secara Iya, Pak. substansi ya. Iya, Bu. Cuman Pak, kayaknya Mbak Alendia juga harus sering-sering berkonsultasi ya sambil memperbaiki, karena mungkin juga takutnya Mbak Alendia malah kurang paham gitu loh Pak ya, apa yang Bapak inginkan gitu ya. Jadi sambil jalan Mbak Alendia sambil berkonsultasi dengan Pak Agus ya. Iya, Pak. Nah, kalau saya mungkin tidak secara substansi ya Pak, takutnya nanti Mbak Alendia malah tambah pusing. Tadi Bapak udah cukup banyak itu. Saya mungkin dari tata tulisnya aja ya. Iya, Bu. Sebenarnya apa yang sudah Mbak Alendia buat sekarang ini udah jauh lebih bagus Pak. Bahasanya juga sudah bunyi lah. Kalau kemarin kan banyak yang nggak bunyi bahasanya. Sekarang udah bagus. Dan dari tujuan juga masih sudah nyambung. Kalau saya tujuan dengan kesimpulan jumlahnya sudah sama. Nah, cuma mungkin ada perbaikan-perbaikan tadi. Masalahnya juga harus sudah 10%, berarti 10% lagi harus dibuat lebih tajam lagi sesuai dengan masalahnya. Kemudian bab 2-nya juga dari jurnal-jurnal Alendia ya. Iya, Bu. Diperbuat lagi banyak di situ penelitian misalnya, nggak usah jauh-jauh deh. Mungkin kalau dari jurnal internasional agak sulit juga ya Pak ya. Dari Google Solar aja juga banyak penelitian tentang kemiskinan sesuai dengan judul di sini ya, tentang motivasi dan lain-lain. Lihat dari situ. Nanti buat saya bab 2 juga bab 4. Bab 2 itu tadi sudah dikatakan oleh Pak Agus, bukan hanya bacaanmu, tapi juga dijadikan bahan untuk memperkaya pembahasan, gitu ya. Jadi istilahnya memperkuat di bagian pembahasan hasilnya seperti ini, hanya sesuai dengan hasil penelitian siapa yang ada di bab 2 itu, atau mungkin ditambah lagi dari yang Pak Alendia dapatkan dari jurnal. Nah, demikian tadi pembimbing mahasiswa saya. Dia sedang menempuh tesis ya, S2. Ya, menurut saya cukup mengasihkan tadi berbagi ilmu saya dengan mereka, dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat juga buat teman-teman subscriber, sebagai sesuatu yang tentu menjadikan insight atau wawasan yang cukup berarti tentunya, terutama kalian ini para subscriber yang masih berstatus sebagai mahasiswa, entah mahasiswa S1, S2 maupun S3. Mudah-mudahan tadi kemudian saya bisa bermanfaat ya, menambah ilmu, dan juga para peneliti juga ya. Karena ini apa yang tadi saya sampaikan itu adalah menyangkut sejumlah hal tentang metodologi penelitian. Itu aja, terima kasih, dan saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, tapi setidaknya kita saling berbagi lah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Ziarah Makam Wali. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.